Wanita cantik ini bernama Merita. Merita mengaku pernah menjadi teman dekat Farhad. Menurut pengakuannya, Farhad pernah berusaha membelokkan hubungan pertemanan mereka menjadi hubungan percintaan. Setahu aku tuh sebelum kenal sama Mbak Nia, aku lebih kenal sama Farhad duluan. Sosoknya Farhad itu sebenarnya tuh orangnya tuh baik sekali sama setiap wanita gitu loh. Jadi pertama kali aku kenal pun, aku tuh sama dia tuh suka bercanda, suka apa. Orangnya tuh nice gitu loh, dan orangnya enak diajak. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Gosip cinta segitiga yang sedang melanda Nia dan Niati Farhad Abbas dan Ani Muryadi semakin memanas. Kali ini giliran teman-teman di sekitar mereka yang bicara. Setelah itu ada Tengku Firmansyah yang sibuk dengan sinetron barunya. Apa kabar dengan model iklan kelana yang pernah digosipkan dekat dengan Irianti Erning Praja? Dilanjutkan dengan sederet musisi Indonesia yang bergabung dalam konser Megalitikum Quantum. Kasus Zekli kini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Inilah Gospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, ketegasan Farhad Abbas dan Ani Muryadi itu disikapi lain oleh teman-teman mereka. Menurut mereka, biarpun mereka tegas, belum tentu mereka jujur. Karena ketegasan dan kejujuran sayang sekali merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dan kita lihat saja apa pemikiran dari teman-teman dekat mereka mengenai ketegasan mereka. Pemirsa, inilah Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Jangan ambil kesimpulan sendiri karena Ani Muryadi sudah membantah semua gosip yang beredar. Begitulah permintaan Farhad yang disampaikan secara terbuka kepada wartawan. Farhad berharap mulai saat ini semua gosip tentang dirinya dan Ani disudahi. Apakah bantahan Farhad dan Ani benar-benar mengakhiri semua gosip tentang mereka? Ternyata belum berakhir. Cerita tentang mereka justru memasuki babak-babak menegangkan. Lihat saja kini orang-orang dekat di seputar kehidupan Farhad, Nia dan Ani berani membuka misteri tentang kisah kasih Farhad dan Ani Muryadi. Saya tahu dari Nia waktu itu. Nia curhat ke saya, dia telepon ke saya, terus kemudian dia ketemu dengan saya, terus dia menceritakan itu. Akhirnya saya percaya nggak percaya gitu loh, saya nggak percaya. Terus kemudian saya dengar dari orang banyak yang bertanya ke saya gitu, banyak bertanya ke saya bahwa, "Wi, bener nggak sih si Ani itu katanya kawin dengan Farhad?" Dan kemudian konfirmasi saya tanyakan ke Nia, ya akhirnya Nia bilang, "Ya mau gimana lagi Wi," gitu. Memang sih kemarin, Nia sempet telepon-teleponan, sempet curhat gitu sama aku, terus dia sempet ngomong, "Kenapa nih?" gitu, soalnya serak kan. Aku sedih banget, tapi udah nangis banyak banget. Kenapa?" Katanya, "Gila Gin, masa sih, ada sahabatku namanya Ani." Aku nggak tahu siapa Ani itu ya. Bicara jujur apalagi menyangkut aib pasti tidak mudah. Apa yang diyakini Farhad dan Ani sebagai ucapan yang jujur ternyata disikapi berbeda oleh teman-teman dekat mereka. Dia sudah memberi sinyal gitu bahwa ada seorang laki-laki muda yang lebih muda jauh dari dia yang seneng dan melamar dia gitu. Ya saya udah nikah tanggal 19 katanya. Ya 19 Mei. Kalau saya jadi Ani ya mungkin lebih baik bercerita jujur ya apa adanya, jadi kan masalahnya selesai. Farhad dan Ani Muryadi ditantang untuk bicara jujur. Beranikah mereka untuk bicara jujur? Ataukah mereka tetap kekeh dengan pernyataan bahwa tak ada apa-apa di antara mereka? Enggak. Santai mau pulang ke rumah, nggak ada masalah. Nggak usah lah, udah selesai, jangan jadi polemik lagi, oke? Enggak, gimana bang? Bang, jelasin aja sedikit bang, biar Nggak, nggak jadi tanya. ya, untung kalian apa nanya begitu? Enggak, kalau misalnya Jangan tanya gitu. Kan sudah jelas di jawaban kemarin, jawabannya semua udah jelas ya, oke? Nggak usah ya. bang, ada nggak kemungkinan mungkin dari pihak gitu bang? Apa? Kemungkinan arah ke situ gitu bang. Oh,
Jangan dipancing-pancing pertanyaan sehingga membuat hal yang jadi aneh-aneh gitu. Banyak masyarakat nonton jadi nggak bagus. Image-nya ke saya yang tidak bagus gitu nanti. Itu konsumsi kalian aja. Pertanyaan saya nggak suka dengan pertanyaan gitu. Udah lah ya, yuk, makasih, thanks. Sempat beredar kabar yang menikahkan Farhat dan Ani adalah Ustadz Nazabudin, guru pengajian Ani. Mbak Ani itu memang jemaah saya dan saya bisa meralat ya. Di televisi mengatakan guru spiritual, itu bukan guru Al-Quran. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Jadi dia memang benar mengaji Al-Quran kepada saya sudah cukup lama, dan saya anggap dia baiklah, semuanya adalah baik. Dan adapun setelah urusannya yang belakangan ini rame-rame, saya nggak bisa komentar karena itu takut urusan pribadi orang ya, nanti dianggap saya membuka aib orang dan lain sebagainya. Apakah Farhat dan Ani memang sedang bersandiwara? Kita akan segera kembali dengan pengakuan seorang wanita yang mengaku pernah ditaksir oleh Farhat Abbas. Pemirsa, yang namanya sandiwara itu pasti ada skenarionya. Dan masih banyak sekali pengakuan dari teman-teman dekat Farhat, Ani maupun Nia dan Yati yang bersiap-siap ingin menggagalkan skenario cinta Farhat dan Ani. Namun pemirsa, yang perlu kita tanyakan adalah apakah skenario itu sengaja dirancang oleh Farhat dan Ani untuk mengamankan pernikahan mereka? Pemirsa, inilah Gospot. Wanita cantik ini bernama Merita. Merita mengaku pernah menjadi teman dekat Farhat. Menurut pengakuannya, Farhat pernah berusaha membelokkan hubungan pertemanan mereka menjadi hubungan percintaan. Setahu aku tuh sebelum kenal sama Mbak Nia, aku lebih kenal sama Farhat duluan. Sosoknya Farhat itu sebenarnya tuh orangnya tuh baik sekali sama setiap wanita gitu loh. Jadi pertama kali aku kenal pun, aku tuh sama dia tuh suka bercanda, suka apa. Orangnya tuh nice gitu loh, dan orangnya enak diajak ngomong. Dulunya sempat deket sama saya, sampai Mbak Nia tuh menafsirkan aku tuh ya kayak deket lah sama Farhat gitu loh. Ya aku nggak mungkin lah suka sama laki orang gitu loh. Apalagi pada saat itu aku punya pacar, dan pacarku juga teman-temannya mereka gitu. Jadi aku mengundurkan diri dan aku lebih dekat ke Mbak Nia. Farhat itu orangnya emang genit sekali. Semua cewek juga disukai sama dia. Soalnya nih dan nggak mungkin aku bisa suka sama orang yang lebih muda dari aku ya. Aku sama Farhat pun lebih tua aku 3 tahun gitu loh. Pengakuan Merita seakan membenarkan gosip tentang kegenitan Farhat yang berulang kali digosipkan punya affair dengan banyak wanita. Lain lagi komentar Cintami Atmanagara. Cintami ternyata sejak lama mencium bau tak sedap dalam rumah tangga Nia dan Niati, sahabatnya. Farhat tuh terhadap Nia agak terlalu protek gitu, sampai Nia itu ke ATM nggak boleh, ke salon nggak boleh, senam berkali-kali saya ajak senam di tempat saya, Nia udah mau karena waktu itu baru melahirkan, tetapi nggak datang-datang. Terus terakhir saya tahu memang nggak boleh senam pada tempat saya khusus wanita loh, nggak ada pria sama sekali. Saya keluar rumah juga nggak boleh, setengah mati kita kalau mau ngajak. Yang jelas ikut prihatin, apalagi saya juga pernah mengalami seperti begitu yang sangat tidak enak ya. Ikut prihatin, tetapi kita jalanin apa yang terbaik untuk diri kita. Sebetulnya walaupun perceraian itu dibenci sama Allah, tetapi carilah jalan yang terbaik. Kalau memang rumah tangga yang sekarang ini menyiksa untuk dirinya, sebaiknya diselesaikan aja. Gimana selesainya, mau diarahkan kemana, kembali lagi kepada Nia. Apa yang dilihat oleh orang lain belum tentu sama dengan kejadian yang sesungguhnya. Apakah kondisi rumah tangga Nia dan Niati memang sama dengan yang dilihat teman-teman dekatnya? Lagi-lagi waktu yang akan menjawabnya. Waduh, saya juga ngeliat kayak gini saya serba salah, bingung gitu. Jadi saya nggak mau bela Farhat juga, saya juga nggak bela Nia. Cuman saya ngeliat saya tuh maunya tuh yang bener gitu loh. Yang bener tuh gimana? Ya, saya pikir perempuan mana juga nggak ada yang mau lah diduain. Saya pikir juga, saya ngeliat Nianya juga, dia termasuk istri yang baik ya. Dia nurut sama suaminya. Apa kata suaminya dia itu rutin gitu. Kadang-kadang saya suka kelewat sebel gitu karena Nia terlalu nurut gitu sama Farhat. Ya siapa Farhat itu siapa?
Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa memang kan Farhat itu kan begini tuh karena siapa? Orang juga tahu kok. Ya, jangan takut, kita semua di pihak Nia. Jangan mengalah.